Oke teman-teman, saya mau cerita saja ya. Beberapa waktu yang lalu kita sempat bahas Demas ini beberapa kali ya, dan teman-teman, ini saya bukan rekomendasi atau apapun ya, saya cuma cerita karena saya baru saja apa namanya nambah muatan ya di Demas ini ya. Kenapa? Alasannya teman bisa lihat di sini. Secara teknikal Demas ini sudah mengalami sideways ya, sideways. Kemudian MA20 pun sudah berada di bawah candle biru itu ya. Secara teknikal ini ya. Buat teman penyuka atau pemakai teknikal khususnya MA ya. Jadi garis MA20 itu sudah berada di bawah candle, kemudian MA50-nya sudah menyentuh juga candlenya, tinggal lagi MA200-nya ya. Nah, di sini teman-teman juga lihat si Demas ini puncaknya atau harga mahalnya itu sempat ke 300-an teman-teman ya. 300, sementara sekarang dia di 161. Nah, kenapa saya pilih Demas ya? Yang pertama harganya masih murah, kemudian yang paling penting itu seperti yang teman yang kita bahas sebelumnya, Demas ini punya fundamental sangat bagus ya menurut saya teman ya, menurut saya. Dan dia juga membagikan dividen sejak 2018 itu secara rutin, teman bisa lihat ini. Dan mereka membagikan dividennya juga lumayan besar ya. Boleh dibilang ini sangat besar juga ya, masuk sangat besar, bukan lumayan lagi, karena teman-teman bisa lihat di sini dividen yieldnya itu 9% ya, 9%. Seperti yang kita bahas, 6% ke atas itu besar ya. Minimal 6%, 6% itu besar ya. Kalau kita bandingkan dengan perbankan, bank itu memberikan bunga deposito itu paling 3-4%, itu juga sudah sangat bagus ya. Malah sering itu di 2,5% atau 3%. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini DPR-nya juga tinggi ya, 71%, 90%, 96%, 89%. Dan teman-teman bisa lihat juga harga fundamental Demas ini masih di bawah harga mahal. Harga mahalnya yaitu 210 ya, 210 rupiah. Sementara sekarang masih di 161. Itu alasan secara fundamental. Kemudian dia ekuitas juga terus bertumbuh ya, dia punya ekuitas, kemudian dia punya laba juga terus bertumbuh. Dan ROE-nya bisa teman lihat di sini 17,07%. Ini ROE yang sangat bagus sekali teman ya, di atas 10 itu bagus ya, sangat bagus. Kemudian PBV dari si Demas ini juga masih kecil ya, 1,29, 1,2 kali ya. Dan pernya memang udah sedikit tinggi, bukan tinggi tapi udah sedikit tinggi, 7,5, tapi tidak masalah dengan laba yang cukup besar seperti ini ya. Nah, sekali lagi ini bukan kalau teman-teman masuk silakan, kalau tidak pun saya tidak ada urusan ya, karena saya tidak punya kepentingan juga. Teman-teman masuk pun tidak akan berpengaruh juga buat saya ya, karena saya akan rencananya saya juga akan hold saham ini, karena mereka rata-rata bagikan dividen itu di bulan 5 atau bulan 6 ya. Jadi saya mulai masuk mencicil dari sekarang ya. Jadi seperti itu. Ini tetap ada risikonya teman ya, tetap ada risiko. Teman bisa lihat ini penurunan yang terjadi ya. Dan menurut saya ini sudah di area support juga ya, area support juga. Saya coba untuk menambah muatan kecil sedikit-sedikit untuk kita hold sampai bulan atau waktu nanti dia akan mengeluarkan dividennya. Saya belum tahu juga apakah saya akan ambil dividennya atau tidak. Kalau sudah merasa cukup kenaikan capital gainnya, saya keluar saja supaya tidak kena dividen trap lagi. Kemudian yang menarik juga satu lagi secara bandarmologi, kemarin ada big akumulasi teman ya, tanggal 16 kemarin ada big akumulasi. Jadi saya lihat perlahan bandarnya sudah mulai akumulasi atau investornya sudah mulai akumulasi di saham ini. Semoga saja analisa saya atau keputusan saya untuk menambah cicilan ya
untuk nyicil lebih lagi di Demas ini tepat. Oke, demikian saja informasi singkat ini, semoga bermanfaat buat teman-teman. Sekali lagi bukan rekomendasi ya, untung rugi teman-teman itu tanggung jawab sendiri, tidak ada yang harus disalahkan ya. Semuanya teman-teman yang pencet sendiri dengan tangan atau jari teman. Oke, demikian saja, selamat siang dan happy cuan buat teman-teman semua.